Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Channel hari ini kita akan membahas tentang planet Pluto. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Planet Pluto dikenal sangat dingin. Sebuah studi baru menemukan bahwa kondisi tersebut terjadi dengan diawali Pluto sebagai planet panas yang terbentuk cepat dan keras. Hasil ini menunjukkan Pluto mungkin telah memiliki lautan bawah tanah sejak awal kehidupannya. Ini berpotensi meningkatkan peluangnya untuk menjadi tuan rumah bagi makhluk hidup di bumi, kata para peneliti sebelumnya. Penelitian mengasumsikan Pluto berasal dari batuan dingin dan es yang menggumpal bersama di sabuk Kuiper yang jauh, cincin di luar orbit Neptunus. Meskipun ada bukti bahwa Pluto saat ini memiliki lautan cair di bawah cangkang beku yang tebal, para peneliti telah menyarankan laut bawah permukaan ini berkembang lama setelah Pluto terbentuk, setelah es mencair karena panas dari unsur-unsur radioaktif dalam inti Pluto. Sekarang para ilmuwan berpendapat, alih-alih formasi dingin, Pluto memiliki awal yang panas, yang penuh dengan kekuatan ledakan. Ketika kita melihat Pluto hari ini, kita melihat dunia beku yang sangat dingin, dengan suhu permukaan sekitar 45 Kelvin, minus 380 derajat Fahrenheit dan minus 228 derajat Celcius, tulis pemimpin penulis studi, Carl Verbeerson, ilmuwan planet di Universitas California, Santa Cruz, kepada Space.com. Saya merasa luar biasa bahwa dengan melihat geologi yang tercatat di permukaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Pluto memiliki formasi cepat dan keras yang menghangatkan bagian dalam, sehingga membentuk samudera air bawah permukaan. Para peneliti menganalisis apa yang disebut fitur ekstensional di permukaan Pluto. Air mengembang saat membeku, sehingga ketika interior Pluto mendingin, permukaan Pluto membentang, menghasilkan struktur yang dapat dikenali. Para ilmuwan membandingkan pengamatan geologis Pluto yang ditangkap oleh pesawat ruang angkasa New Horizons NASA, yang terbang pada 2015, dengan berbagai model asal dan evolusi Pluto. Jika Pluto mengalami awal yang dingin, cangkangnya yang beku akan mengalami kompresi di awal sejarah dunia ketika panas dari unsur-unsur radioaktif melelahkan es kemudian meluas setelah unsur-unsur radioaktif ini rusak dan Pluto mendingin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Namun mereka menemukan bagian paling kuno dari permukaan Pluto yang dicitrakan pada resolusi tinggi tidak menunjukkan tanda-tanda kompresi yang jelas. Jika Pluto memiliki formasi yang cepat dan kasar, panas dari batu-batu yang bertabrakan akan memudar secara relatif cepat, menyebabkan cangkang es tumbuh dengan cepat, menghasilkan fitur ekstensional di awal sejarah Pluto. Pembekuan ini akan berhenti ketika panas dari radioaktivitas menjadi faktor utama dan berlanjut ketika elemen radioaktif rusak, perlahan-lahan menciptakan struktur ekstensional dari waktu ke waktu. Fitur luar biasa yang dilihat para peneliti di permukaan es Pluto misalnya, retakan pada cangkangnya, dan sistem hubungan dan palung yang membingungkan menunjukkan Pluto memiliki awal yang panas. Saya pikir implikasi yang paling menarik adalah bahwa lautan di bawah permukaan mungkin umum di antara objek besar sabuk Kuiper ketika mereka terbentuk, kata Beerson. Temuan ini menunjukkan bahwa Pluto dan planet kerdil lainnya di sabuk Kuiper, seperti Eris, Makemake dan Haumea, mungkin memiliki lautan di bawah permukaan sejak terbentuk. Ini mungkin telah mempengaruhi potensi kelayah hunian dari dunia es yang jauh ini, kata para peneliti. Pada titik ini, kita tidak tahu bahan-bahan atau resep yang diperlukan agar kehidupan muncul di dunia manapun, kata Beerson. Tetapi, sambung dia, pihaknya berpikir air cair adalah unsur penting dan karya ini menunjukkan bahwa Pluto sudah lama memilikinya. Beerson mengingatkan, New Horizons hanya dapat mengambil gambar resolusi tinggi sekitar setengah dari belahan bumi utara Pluto. Mungkin kebetulan kita melewatkan beberapa medan kuno yang mencatat kompresi skala besar, katanya.
Anda dapat membayangkan jika Anda hanya melihat geologi seperempat permukaan bumi, kita bisa belajar banyak, tetapi juga akan kehilangan beberapa konteks. Untuk saat ini, kami hanya dapat bekerja dengan apa yang kami miliki. Itu akan membutuhkan pesawat ruang angkasa lain untuk kembali dan gambar sisa permukaan untuk benar-benar mengetahui apa yang kami lewatkan, pungkasnya. Para ilmuwan merinci temuan mereka ini secara online pada 22 Juni di jurnal Nature Geoscience. Terima kasih telah mampir ke channel ini.